Pernah dengar segitiga Bermuda? Tentu saja, siapa yang tidak tahu? Tapi, tahukah kamu kalau Indonesia juga punya versi lokalnya yang tidak kalah misterius dan menyeramkan? Namanya Segitiga Masa Lembo. Tempat ini disebut-sebut sebagai kuburan bagi kapal dan pesawat yang berani melintasinya. Hari ini, kita akan mengupas tuntas misteri Segitiga Masa Lembo dari lokasi persisnya, tragedi-tragedi paling menggemparkan, hingga penjelasan ilmiah dan mitos yang menyelimutinya. Siapkan diri kalian, karena kita akan berlayar ke salah satu perairan paling angker di Nusantara. Segitiga Masa Lembo sebenarnya adalah sebuah garis khayal yang menghubungkan 3 titik di Laut Jawa. Titik pertama adalah Pulau Bawean di Jawa Timur, titik kedua adalah Kota Majene di Sulawesi Barat, dan titik ketiga adalah Kepulauan Tengah yang berada di antara keduanya dengan Pulau Masa Lembu sebagai pulau terbesarnya. Area inilah yang menjadi saksi bisu berbagai peristiwa nahas yang sulit dijelaskan akal sehat. Lokasinya yang strategis sebagai jalur pelayaran dan penerbangan penting justru membuatnya semakin terkenal karena reputasinya yang mengerikan. Setiap kali ada berita kapal atau pesawat hilang di area ini, nama Segitiga Masa Lembo pasti kembali mencuat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mari kita kembali ke akhir tahun 2006, tepatnya tanggal 29 Desember. Kapal motor penumpang Senopati Nusantara bertolak dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kapal ini mengangkut lebih dari 600 penumpang dan awak kapal. Awalnya, semua berjalan normal. Namun, saat memasuki perairan di sekitar Kepulauan Masa Lembu, cuaca tiba-tiba memburuk secara drastis. Ombak setinggi 6 meter menghantam kapal tanpa ampun. Dalam hitungan menit, kepanikan melanda. Kapal oleng dengan hebat, barang-barang berjatuhan, dan air laut mulai masuk. Akhirnya, di tengah amukan badai, KM Senopati Nusantara terbalik dan tenggelam. Dari ratusan orang, di dalamnya lebih dari 400 orang dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Tragedi ini menjadi salah satu bencana maritim terburuk dalam sejarah Indonesia dan mengukuhkan reputasi angker Segitiga Masa Lembo. Kisah kelam tidak berhenti di situ. Jauh sebelum tragedi Senopati Nusantara, Segitiga Masa Lembo sudah memakan banyak korban. Pada tahun 1981, kapal Tampomas II terbakar dan tenggelam di area ini, menewaskan ratusan penumpang. Meskipun penyebab utamanya adalah kebakaran, lokasi tenggelamnya kapal ini kembali menyorot nama Masa Lembo. Selain itu, banyak sekali kapal-kapal kecil dan kapal nelayan yang hilang tanpa jejak. Catatan menunjukkan puluhan kapal seperti KM Sindo Jaya V, KM Harapan Kita, dan banyak kapal nelayan lainnya lenyap begitu saja. Saat melintasi perairan ini, mereka berangkat melaut dan tidak pernah kembali. Seringkali tidak ada panggilan darurat, tidak ada serpihan, dan tidak ada saksi mata. Mereka seolah-olah ditelan oleh lautan. Rentetan kejadian inilah yang membuat para pelaut dan nelayan paling berpengalaman pun merasa was-was jika harus melewati Segitiga Masa Lembo. Namun, apakah semua ini murni karena hal-hal gaib? Tentu saja, para ilmuwan punya penjelasan yang lebih logis. Salah satu teori ilmiah yang paling kuat adalah fenomena yang disebut Arlindo atau arus lintas Indonesia. Ini adalah sistem arus laut global yang sangat kompleks, di mana massa air dari Samudra Pasifik mengalir ke Samudra Hindia melalui perairan Indonesia, termasuk Laut Jawa dan Selat Makassar yang menjadi bagian dari Segitiga Masa Lembo. Pertemuan arus ini menciptakan kondisi laut yang sangat tidak terduga, bisa muncul gelombang besar secara tiba-tiba, pusaran air yang kuat, atau arus bawah laut yang mampu menyeret kapal. Ditambah lagi, ada fenomena yang disebut air pocket atau kantung udara di atmosfer. Ini adalah sebuah area dengan tekanan udara yang sangat rendah dan bisa muncul tiba-tiba jika sebuah pesawat terbang melintasinya. Pesawat itu bisa kehilangan daya angkat secara drastis dan jatuh bebas ribuan kaki dalam hitungan detik. Kombinasi dari kondisi laut dan atmosfer yang ekstrem inilah yang diduga menjadi penyebab utama berbagai kecelakaan di Segitiga Masa Lembo. Jadi, ini bukan sekadar lautan biasa,
Ini adalah arena di mana kekuatan alam menunjukkan wujudnya yang paling dahsyat di balik penjelasan ilmiah. Ya tentu ada mitos dan kepercayaan lokal yang sudah hidup selama ratusan tahun. Masyarakat di sekitar Kepulauan Masa Lembu percaya bahwa wilayah perairan ini dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dan dikuasai oleh seorang ratu jin. Konon, penguasa gaib ini akan murka jika ada yang melanggar aturan tak tertulis saat melintas, seperti bersikap sombong, berbicara kotor, atau tidak menghormati lautan. Banyak nelayan lokal yang masih melakukan ritual atau sesaji sebelum melaut, memohon izin dan keselamatan kepada penunggu laut. Ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar di tengah laut, penampakan kapal hantu, atau cahaya misterius yang muncul dari dalam air. Mitos-mitos ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang, tetapi bagi masyarakat yang hidup dan bergantung pada laut tersebut, ini adalah bagian dari kearifan lokal untuk selalu waspada dan menghormati alam. Kepercayaan ini menjadi pengingat bahwa manusia sangat kecil di hadapan kekuatan lautan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Segitiga Masa Lembo adalah sebuah misteri yang setengah terjawab. Di satu sisi, kita punya penjelasan ilmiah yang sangat masuk akal tentang arus laut, cuaca ekstrem, dan anomali atmosfer yang bisa menjelaskan mengapa begitu banyak kecelakaan terjadi di sana. Ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya perairan tersebut dari sudut pandang sains. Namun di sisi lain, rentetan tragedi yang terus berulang, kisah-kisah korban yang selamat, dan mitos yang mengakar kuat di masyarakat lokal seolah memberikan dimensi lain pada misteri ini. Apakah hanya kebetulan semua terjadi di area yang sama? Mungkin ya, mungkin tidak. Yang pasti, segitiga Masa Lembo adalah pengingat yang kuat tentang dua hal. Pertama, betapa dahsyatnya kekuatan alam, dan kedua, betapa pentingnya untuk selalu waspada dan rendah hati saat kita berhadapan dengannya. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Dan justru itulah yang membuatnya terus menarik untuk dibicarakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih percaya pada penjelasan ilmiah atau ada sentuhan mistis di balik semua tragedi di segitiga Masa Lembo? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.